Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Raja Iblis Yu Jiang berkata, Ye Chen, Raja memberimu kesempatan, suaranya agung, dan menyebar. Bertarunglah denganku, jika kamu menang, aku akan mengikutimu, jika kamu kalah, ini tempat pemakamanmu. Suara Raja Iblis itu penuh keagungan, bergema tanpa batas antara langit dan bumi. Begitu kata ini keluar, jantung kuartet berdegup kencang karenanya. Itu adalah Raja Iblis dunia. Apakah ini untuk menghancurkan Ye Chen sang kaisar masa depan ini secara pribadi? Ini adalah duel tak berdaya, tetapi juga puncak kehidupan Ye Chen, dan pertempuran dengan Raja Iblis, ini adalah kemuliaan tertinggi. Tentu saja, terlalu banyak orang yang diam-diam menghela nafas. Tantangan Raja Iblis adalah kemuliaan tertinggi, tetapi Raja Iblis memanfaatkan keadaan, bahwa Ye Chen terluka parah dan tidak dalam kondisi puncak. Bahkan jika Ye Chen memiliki kekuatan tempur puncak, dia bukanlah lawan dari Raja Iblis. Tantangan ini terlalu tidak adil. Dalam sorotan, Ye Chen mendongak sedikit, melihat ke langit kosong dari jauh, tampak acuh tak acuh. Raja Iblis, hari ini, apakah Anda ingin melepaskan kebanggaan seorang raja? Apa, kebanggaan raja? Raja Iblis tertawa, tawanya tiba-tiba berakhir, dan mata ajaib yang luas ditutupi dengan merah, menatapnya. Ye Chen, inilah kebanggaanku. Ye Chen berkata, Anda jika kalah berani menundukkan kepala Anda dan mengikutiku apa masih mempunyai kebanggaan sebagai raja? Ye Chen mengangkat lengannya, memperlihatkan cincin giok suancang di jari telunjuknya. Cincin giok suancang. Raja Iblis bergumam, meskipun cincin itu kecil, itu jatuh ke matanya, tetapi itu menyilaukan. Ini bukan hanya cincin, cincin itu berasak tulang giok Kaisar Yan, itu adalah peninggalan suci Yan Huang, dan hanya penguasa Kaisar Yan Huang yang memenuhi syarat untuk memakainya. Raja Iblis diam, matanya agak kabur, dan sepertinya mengingat masa lalu pertempuran dengan Kaisar Yan. Langit dan bumi, tenang. Raja Iblis berbalik perlahan. Raja Iblis, bahkan jika dia meletakkan harga diri raja, tetapi masih ingin menjaga jejak terakhir dari martabat yang buruk, yang tidak bisa dianggap enteng oleh Kaisar Yan, Raja Iblis dapat menundukkan kepalanya yang sombong kepada siapapun, kecuali pada Kaisar Yan. Raja Iblis Ye Yu Jiang. Di belakangnya, Raja Pemakan Jiwa meledak marah, apakah kamu akan melanggar perjanjian pergi begitu saja? Langkah Raja Iblis berlanjut, tetapi seberkas cahaya ungu terbang dari tangannya dan terbang menuju Raja Pemakan Jiwa. Jika Anda melihat lebih dekat, itu adalah manik spiritual dengan segel ramuan di dalamnya. Oh tidak, lebih tepatnya, itu adalah setengah dari pil, bersinar dengan sinar cahaya ungu, dan ada 6 dandelion di atasnya. Pil tingkat 6. Kuartet merasa ngeri, dan terlalu banyak orang menjadi terengah-engah. Pil roh keheningan langit. Mata Ye Chen menyipit sejenak, dan Ye Chen mengenali setengah dari pil itu, bukankah itu pil roh keheningan langit? Ini adalah kondisi pertukaran. Kuil Haus Darah dan Raja Pemakan Jiwa mengirim setengah dari pil roh keheningan langit, dan memberikan kepada Raja Iblis Yu Jiang. Hanya saja Istana Haus Darah dan Raja Pemakan Jiwa terlalu meremehkan Raja Iblis dari domain iblis, dan mereka dikejutkan oleh sebuah cincin yang dimiliki Ye Chen sehingga Raja Iblis Yu Jiang tidak jadi menghabisi Ye Chen karena sebuah cincin yang dimiliki Ye Chen. Ini adalah akhir yang tidak pernah mereka duga. Brengsek. Di antara langit dan bumi,
ada suara-suara marah Raja Pemakan Jiwa. Di bawah, Ye Chen telah memindahkan pedang naga. Meskipun Ye Chen menggunakan nama Yan Huang untuk mengejutkan Raja Iblis, krisisnya belum terangkat. Nan Ming Yusu dan Xiao Chen, meskipun pertempuran tentara tidak lemah, tidak bisa membantunya, mereka perlu menahan Raja Pemakan Jiwa, dan Ye Chen jika ingin bertahan hidup, semuanya masih mengandalkan dirinya sendiri. Raja Pemakan Jiwa yang marah menggeram seperti anjing gila. Di sini Ye Chen masih dikepung ratusan ribu pasukan istana haus darah dan masih bertarung dengan leluhur darah. Leluhur darah meraung, ki dan darah terbakar, dengan cepat memperbaiki tubuh, dan bergegas lagi dan menyerang Ye Chen. Ye Chen pun menyerang balik, sehingga dua serangan bertabrakan. Leluhur darah menggunakan jurus terlarang untuk memulihkan keadaannya. Melihat Ye Chen lagi, Ye Chen menggunakan mode iblis, dan beberapa misteri untuk meningkatkan kekuatan tempur dibuka pada saat yang bersamaan. Kekuatan tempur mencapai tingkat tertinggi. Tubuh suci emas terbakar, kekuatan darah berkecamuk, perang tidak akan terkalahkan. Boom, boom, gemuruh. Dunia menderu, dan keduanya berada dalam pertempuran berdarah. Pada saat ini, tentara haus darah berhenti, dan masing-masing menatap langit. Seperti para raja dan keturunan kaisar, mereka hanya menjadi penonton. Darah mengalir, sosok-sosok itu meledak, dan kedua pria itu bertarung dari langit ke tanah, dari tanah ke langit, dari selatan ke utara, dari barat ke timur, pemandangannya sangat besar, langit pecah, dan ruang hampa pecah di setiap inci. Dan di mana mereka mengatakan perang, aula haus darah berubah menjadi sepotong kabut darah, sehingga kemanapun mereka memukul, akan ada area yang luas, tidak ada yang maju begitu saja karena itu juga tempat kematian. Darah berceceran, Ye Chen terluka, dan tulang dada tergores dan hancur. Untuk alasan ini, leluhur darah juga membayar harga yang pahit, lengan yang dirobek oleh Ye Chen. Apa? Leluhur darah mengaum, menjalankan metode untuk memperbaiki tubuh. Aku tidak akan memberimu kesempatan. Ye Chen menyerang dengan cepat, tubuh dan tulangnya yang berdarah terfragmentasi, dan dia hampir pingsan oleh Ye Chen beberapa kali. Aku tidak percaya. Wajah leluhur darah tidak bisa menerima kenyataan ini, dan raungan merengek seperti iblis. Ye Chen menggertak dirinya sendiri di depan leluhur darah, dan hampir menebas leluhur darah dengan satu telapak tangan. Leluhur darah menendang kembali dan membakar jiwa untuk memperbaiki bekas luka, tetapi Ye Chen tidak memberinya waktu lagi. Gambar ini agak berdarah. Leluhur darah jatuh di bawah angin, tidak bisa bertarung, dan dipukul dengan tangan kosong oleh Ye Chen dari langit utara sampai ke langit selatan, dari langit timur ke barat-barat. Kekuatan tempur ini jauh di luar imajinasi. Xiao Chen menarik napas berat. Di era ini, kita ditakdirkan untuk di bawah Ye Chen. Long Teng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Putri Kaisar Chu berkata, Ye Chen seperti seorang kaisar, dan ditakdirkan untuk menciptakan warisan abadi. Raja Pemakan Jiwa berteriak, apa yang kalian lakukan, serang secara bersamaan. Melihat situasinya tidak baik, Raja Pemakan Jiwa marah. Situasi seperti apa ini? Ratusan ribu pasukan hanya menonton. Mendengar perintah Raja Pemakan Jiwa, pasukan haus darah mulai bergerak dan menyerang Ye Chen bersamaan. Tubuh Ye Chen tertusuk dan jatuh dari langit, dan tentara haus darah datang membanjiri dan menenggelamkannya. Sedetik kemudian, raungan langsung ke langit, Ye Chen berdiri dan menyapu dengan satu telapak tangan. Kemudian, Ye Chen menyerang lagi.
Tujuannya jelas, yaitu leluhur darah. Melihat Ye Chen menyerang, tubuh leluhur darah gemetar, dan ada ketakutan di matanya, dan dia melangkah mundur. Ye Chen berkata, "Mau pergi kemana kau?" Melihat ini, para pasukan istana Haus Darah bergegas, memblikir melindungi leluhur darah, dan memainkan kekuatan magis yang mengerikan. Ye Chen marah, bergegas sepanjang jalan, tanpa pertahanan, penyesalan, tangan emas menyapu langit, ratusan sosok dihancurkan menjadi kabut berdarah oleh telapak tangannya. Gelombang tentara Haus Darah datang seperti laut, melonjak di belakangnya, melindungi leluhur darah. Ye Chen tidak mundur, membawa pedang naga, seperti naga, untuk menyerang kerumunan, selangkah demi selangkah, satu bilah pada satu waktu, tetapi semua orang yang maju untuk memblokirnya dipotong oleh pedang. Meskipun leluhur darah dijaga oleh tentara Haus Darah, leluhur darah masih penuh ketakutan, gemetar kembali. "Mau lari kemana kau?" Ye Chen, berlumuran darah, seperti Asyura dari neraka, menghabisi orang yang menghalangi jalannya. Pada titik ini, leluhur darah berhenti, dan berbalik dan melarikan diri. Setelah Ye Chen mengangkat pedangnya, Ye Chen dikejar dengan kejam. Serangan datang dari segala arah, tetapi Ye Chen masih tidak bisa menghentikannya untuk membunuh leluhur darah. Ye Chen menggerakkan pedang naga, dan membelah langit dengan satu pukulan. Darah berceceran, dan kepala leluhur darah dipotong di tempat, dan Ye Chen melambaikan tangannya dan meraih kepala leluhur darah. Langit dan bumi gelap, dan angin berdarah menderu. Waktu tampaknya abadi pada saat ini. Tentara Haus Darah ketakutan, dan semua orang menatap langit. Ye Chen seperti dewa perang memegang kepala di tangannya. Gambar itu membuat orang tidak berani melihat lurus. Ye Chen berkata, "Siapa lagi maju?" Ye Chen meraung, dunia bergejolak, dan guntur meraung. Tentara Haus Darah gemetar secara bersamaan, dan mereka takut dibunuh. Ye Chen membuat mereka takut. Rasa hormat ganda yang haus darah, lelucon. Kegilaan Ye Chen melemparkan kepala leluhur darah ke langit, dan leluhur darah Yan Zun, yang disegel dalam wadah besi kekacauan, dikeluarkan oleh Ye Chen. Tombak perang gelap berdengung dan terlempar dari kejauhan. Kepala leluhur darah ditusuk, kepala leluhur darah Yan Zun ditusuk, dan dua leluhur istana Haus Darah dipaku ke langit dengan tombak yang sama. Pada adegan ini, pasukan Haus Darah gemetar lagi, dan wajahnya pucat. Itu dua leluhur dari istana-istana Hasudarah. Kekuatan puncak telah dipenggal disaksikan di antara ratusan ribu pasukan istana Haus Darah, sehingga tidak ada yang berani maju. Melihat kematian dua leluhur darah, Raja Pemakan Jiwa meraung memerintahkan menyerang Ye Chen. Jika tidak ditahan oleh Nan Mingyusu, dia akan menyerang Ye Chen tanpa ragu-ragu. Tentara Haus Darah bergerak. Ye Chen bergerak, dan langsung pergi ke satu sisi untuk menyerang. Pedang naga di tangannya berlumuran darah suci, berdengung dan bergerak. Ye Chen terus-menerus terluka. Namun, Ye Chen masih berani. Di mana Ye Chen lewat maka akan ada kematian pasukan istana Haus Darah. Tiba-tiba, dalam darah, Ye Chen memasuki keadaan yang luar biasa. Melupakan rasa sakitnya, dan peperangan yang tak terkalahkan menyebabkan berubah dalam darah dan tulang. Setiap tetes darah suci di tubuh terbakar, setiap tulang suci gemetar, sumber tubuh suci menipis, dan kekuatan darah mengamuk. Pisau di tangannya berbeda. Jalan di depan gelap, tetapi terbelah menjadi terang. Deru, deru, deru. Tiba-tiba mendengar naga mengerang dari sisinya. Seekor naga emas bergegas keluar darinya dengan guntur yang menggelegar,
Tubuh naga yang kuat, mengelilinginya, terdengar seperti guntur dan mengguncang langit. Itu kehendak naga langit, Xiao Chen, berdiri di langit, membuka mulutnya, ekspresinya berkedip sejenak. Longteng bergumam, kehendak naga langit, dan aku bisa melihat penglihatan ini lagi, aku tidak sehebat Ye Chen. Bentuk naga yang diubah oleh Ye Chen akan menghancurkan para pasukan istana haus darah satu demi satu. Meskipun anga itu ilusi, tetapi seberat gunung. Keinginan utama yang tak terkalahkan adalah menghancurkan pikiran orang. Melihat ini, wajah Raja Pemakan Jiwa menyerang Ye Chen. Naming Yusu berkata, "Apa kau tidak menganggapku ada?" Setelah Nanmingyu berteriak, bergegas menghalangi serangan Raja Pemakan Jiwa yang menuju Ye Chen. Seperti Raja Hantu dan Raja Darah, semuanya akan bergerak menyerang Ye Chen. Tentu saja, Zhou Tianyi dan Xiao Chen bergegas juga menghalangi dan melindungi Ye Chen. Perang. Ye Chen meraung keras, dan suara guntur dan naga itu menakutkan. Ye Chen berjuang sampai keadaan ekstasi kekuatan tempur sangat meningkat, itu adalah keinginan yang tak terkalahkan. Ye Chen mandi darah, dia berubah, pertempuran ini adalah nirvananya. Pada saat ini, Ye Chen benar-benar menyadari arti sebenarnya dari seorang kaisar. Jalan ini penuh duri dan harus memiliki kemauan yang tak terkalahkan. Saat para pasukan istana haus darah kembali mengepung dan menyerang, Ye Chen membunuh jalan berdarah, seperti naga, dan bergegas keluar dari pengepungan. Brengsek! Raja Pemakan Jiwa mengaum, "Kejar!" Para pasukan istana haus darah, buru-buru mengejar Ye Chen. Tentu saja, semua orang tahu bahwa tidak mungkin membunuh Ye Chen, belum lagi apakah itu bisa mengejar, bahkan jika mengejar, Ye Chen bisa membunuh pertama kali. Mereka telah melewatkan waktu terbaik untuk memusnahkan Ye Chen. Deru, deru. Di langit, suara naga terus meraung, banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut kemanapun Ye Chen pergi. Di belakangnya, pasukan Aula Haus Darah luar biasa dan mengikuti dengan cermat. Di Aula Istana Haus Darah, penguasa Istana Haus Darah meraung, 8 pasukan istana lainnya dikirim, dikelilingi dari semua sisi, bersumpah untuk memotong Ye Chen di bumi Zongtong. Dan seluruh dacu mendidih. Begitu banyak gerakan. Para petinggi pengadilan surgawi wajah mereka tiba-tiba berubah setelah menerima informasi pengepungan Ye Chen. Pasukan 9 cabang istana haus darah dan pasukan Chu Utara keluar bersama mengepung Ye Chen. Pertempuran ini telah jauh melampaui yang begitu besar dan nyata baru saja mengepung Ye Chen. Pasukan Yan Huang bersiap, membunyikan drum gendering perang. Suara Zhong Jiang menerobos dunia. Genderang perang yang panjang dan tebal menyebar ke seluruh Chu Selatan, pasukan pengadilan surgawi mengenakan baju perang, tentara surgawi dengan cepat berkumpul, Chu Selatan bersatu, dan tentara surgawi melangkah keluar dari perbatasan Chu Selatan untuk pertama kalinya. Berhenti. Ketika pasukan pengadilan surgawi memasuki Chu Utara, satu orang menghalangi, dan melihat lebih dekat adalah avatar Ye Chen. Dia juga memegang token emas bertanda token penguasa pengadilan surgawi. Perintah dari Ye Chen, bernada tentara surgawi, kembali ke Chu Selatan. Jika ada yang melanggar habisi di tempat, avatar Ye Chen mengangkat token itu tinggi-tinggi, suaranya keras. Begitu kata ini keluar, semua pasukan pengadilan surgawi mengerutkan kening, akan perintah Ye Chen. Saya harap kalian memahami. Avatar Ye Chen masih memegang token. Ye Chen memiliki cara hidupnya sendiri untuk menyelamatkan diri. Avatar Ye Chen belum selesai berbicara sepatah kata pun,
dan kemudian ada cahaya terbang di atasnya. Melihat lebih dekat, adalah Chu Ling-er yang akan bergegas menyelamatkan Ye Chen. Melihat perlakuan gegabah dari Chu Ling-er, leluhur Heng Yue segera memblokir Chu Ling-er dengan segel.